sedikit bahwa ayat yang terakhir ini dikatakan, lalu kata mertuanya, duduk sajalah anakku sampai engkau mengetahui kesudahan perkara itu, sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Naomi melambangkan sesuatu yang dikatakan Roh Kudus. Anda tahu ya, kita harus taat pada suara Roh Kudus yang di dalam kita, dan Dia yang mengajar Ruth untuk melakukan yang ini dan itu, dan mana yang membuat Ruth adalah gereja Tuhan yang taat. Jadi kita semua harus taat. Kalau suara Roh itu berbicara apa, atau seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, itu adalah melambangkan Naomi yang menuntun dia dan memberikan dia pengarahan, dan dia tidak takut untuk melakukannya. Maka sebab itu di dalam masa kesesakan, masa pandemi, mereka lari, ia pergi meninggalkan Bethlehem. Tetapi sekarang di masa itu mereka pergi tanpa dituntun, karena hanya pergi dengan cara berpikir manusia daging, dan akhirnya mereka mengalami kematian di sana. Padahal itu di masa kesusahan, di masa seperti sekarang ini, akhirnya mereka kembali lagi. Saudara, banyak orang mengalami seperti itu, meninggalkan tuntunan Roh Kudus, tetapi kembali lagi. Maka inilah masa kita harus kembali untuk dituntun oleh Roh Kudus. Tidak memberontak, tidak berkata, bikin malu, begini. Tidak, saudara. Kalau Anda disuruh oleh Roh Kudus di hati Anda, bahkan Roh Kudus yang ada, tahu bahwa setiap Anda baca sesuatu, Anda rasa, wah ini aku harus melakukannya. Bahkan kemudian Anda tahu bahwa karena dia adalah orang yang taat setia, karena Tuhan mau hamba-hambanya adalah orang yang taat, orang yang baik dan setia. Walaupun disuruh, udah kamu boleh pulang kepada keluargamu, mereka adalah bukan orang percaya, tetapi dia bilang tidak. Sekali dia terima Yesus, terus terima Yesus. Sekali dia percaya, mengikuti mertuanya. Di mana saja mertuanya pergi, Naomi pergi, di situ dia pergi. Dan itu adalah perkataan kesetiaan. Tidak berpikir ke mau yang ini, menuntut ini, tidak. Dia tidak memilih yang kaya, yang miskin, atau orang yang hebat, atau pelayanan yang hebat, atau pelayanan yang nanti di sana yang banyak orang, atau kaya, atau orang susah aja, atau apa, tidak, atau tempat yang miskin, tidak. Dia tidak memilih, dia hanya tunduk pada Naomi. Artinya tunduk pada mentor Anda, tunduk pada pemimpin, tunduk pada Roh Kudus, tunduk. Dan waktu Anda tunduk, Naomi ini tunduk, Ruth tunduk pada Naomi, maka Anda melihat bahwa Boas melambangkan Tuhan yang dikatakan, lindungilah aku, kembangkanlah sayangmu. Nah, itu berbicara tentang kita harus meminta Tuhan merangkul kita, melindungi kita kemana kita pergi. Kalau kita baca di ayat yang ayat 5 dikatakan, lalu kata Ruth kepadanya, segala yang kau katakan itu akan kulakukan. Betapa taat setia, tidak memakai. Kata nanti orang malu-maluin saya, nanti dipikir saya perempuan penggoda, kan? Perempuan yang sudah mau orang yang kaya, atau perempuan penggoda, tapi tidak, saudara. Nah, disinilah dia rela, harga diri, dipermalukan pun dia tidak berpikir tentang hal negatif. Dia hanya mau ketaatan, dia hanya mau lakukan. Dan sebab itu gereja Tuhan harus seperti ini, dikatakan, karena segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Dan dikatakan kemudian ayat 6, sesudah itu pergilah ia, bukan ngomong saja tapi tidak melangkah. Tapi dia melangkah, dia pergi ke tempat pengirikan
itu dilakukannya. Artinya bukan iya tapi tidak melakukan. Ada banyak orang iya tapi tidak, iya kan? Iya tapi ada orang yang tidak tapi melakukan. Nah ini adalah yang Tuhan bilang, pilih orang yang pertama takut nggak mau tapi akhirnya dia lakukan. Nah Anda perhatikan di sini, lakukan. Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya tepat seperti. Tepat, jadi tidak tambah tidak kurang, tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Nah, Anda melihat sini setelah itu, setelah Boas habis makan dan minum, hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung. Nah, saya teruskan saja supaya kita cepat ayat yang ke-8 ya. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu lalu meraba ke sekeliling, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya pada tengah malam. Iya, saudara, saya merindukan kembali ada doa semalam pada tengah malam. Ini masa akhir zaman, masa tengah malam. Tuhan bangkit dan Tuhan melihat ada perempuan, ada gereja Tuhan yang berbaring di sebelah kakinya, yang berbaring di bawah kakinya. Dan Anda lihat di sini, bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Saudara, saat kita berdoa dan tidak henti-hentinya meminta perlindungan Tuhan, apa yang Tuhan katakan, siapakah engkau? Banyak kali Tuhan bertanya seperti itu. Iya, siapakah engkau? Saudara, apakah Tuhan tidak tahu namanya Yakub? Apakah Tuhan tidak tahu? Iya, waktu Tuhan tanya, namamu siapa? Iya, ya. Itu waktu itu di Kejadian tentang Yakub yang mau kembali tapi takut ketemu Esau di sungai Yabok, di sungai Yabok. Sebenarnya kan tahu, tetapi dia nggak mau. Dia bertanya, Tuhan, padahal Tuhan Maha tahu, tapi siapa namamu? Karena dia nekat, dia terus pegang di kaki, dia terus bergumul sampai dia dipukul, pikul pangkal pahanya. Tetapi Anda tahu apa yang jadi? Kita harus bergumul sampai pagi mata, dan kemudian dikatakanlah bahwa saat ini kau bukan lagi Yakub, tapi kau adalah Israel, pangeran Allah. Dan ini lagi yang saya akan akhiri kepada Anda, bahwa Rut, perkataan yang luar biasa. Ditanya, siapakah engkau ini? Jawab Rut, hambamu. Apa jadi hamba, tetapi apa yang dia sudah lakukan, dan dia dituntun oleh mertuanya Naomi melambangkan Roh Kudus. Maka kalau kita dituntun Roh Kudus, kita ini adalah hamba. Kembangkanlah apa? Kiranya. Di situ enggak. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Saudara, siapa yang dibilang yang akan melindungi kita? Adalah Tuhan Bapa kita. Dan masa-masa ini kita harus berdoa seperti itu. Kembangkanlah sayapmu ya Tuhan, lindungilah hambamu ini. Sebab engkau adalah Allah penebus. Di sini kan dikatakan sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Kalau Yesus sudah menebus kita, maka kita tidak bilang, Tuhan, kembangkanlah sayapmu, lindungilah kami sekeluarga, lindungi kami berdoa-berdoa, lindungi kami semua, karena engkau yang sudah menebus kami di kayu salib. Bukan lagi wajib, tapi sudah.
Maka saya percaya bahwa Anda dan saya, setiap kita datang di malam hari, Tuhan melihat. Ada siapakah yang berdoa? Tambah malam, tambah seru, saudara, ya kan? Jadi bukan tambah malam, tambah ngantuk, tambah malam, tambah ngantuk, ya. Saudara, saya ini dari kemarin saya nggak bisa tidur, saudara, ya. Dan pagi-pagi saya sudah di sini. Ya, karena saya merasa bahwa betapa Tuhan itu sangat baik. Makanya besok kita pagi-pagi berdoa lagi di sini. Mau kembali kita udah mulai. Saya bilang, wah, saya sudah melangkah. Tiba-tiba teman UPT dari sana, dari Kanada telepon, Koreka Ibu Dora, saya bicara. Sekarang dari UPT kami diganti karena kemarin kami telat. Karena jam itu selalu Pak Niko ikut. Jadi walaupun dia tidak keluar, tapi dia ikut. Jadi kalau kita nanti sebentar-sebentar telat, terus kita biasa. Karena kita betapa disayang oleh Tuhan. Terus kemudian saya langsung pergi, sampai sehari ini belum istirahat dan belum tidur, saudara. Sepikir dari semalam, terus ini belum tidur dan besok pagi. Tetapi kalau kita perhitungkan pakai otak kita akan merasa tertekan dan pasti tidak mampu. Tapi kalau kita nggak pakai dengan pikiran kita, tapi benar-benar ke Tuhan, dan Tuhan berikan kekuatan. Itulah yang saya lihat. Dan saya percaya inilah yang dialami Ruth. Dan apa yang dikatakan Ruth adalah hal yang kita harus bilang pada Tuhan. Kembangkanlah sayapmu, lindungi kami hamba-hambamu, sebab kami ini tidak punya kemampuan apa-apa, tetapi Engkau yang sudah menebus kami di kayu salib, dan Engkau adalah Bapa Allah, Tuhan penebus kami. Kita semua tahu Yesus adalah penebus, maka puas ini melambangkan ini. Maka inilah renungan sedikit di malam hari untuk kita percaya bahwa mintalah seperti kata dari Ruth, aku mau mengikuti apa yang kau suruh, apapun tanpa perhitungan, maka aku mau mengikuti. Maka di waktu Roh Kudus mulai membawa kita untuk mari kita nekat. Kadang-kadang sukar, saudara, kalau pikiran ini terlalu perhitungan semua, kita nggak bisa. Dan saya pikir, Tuhan, apa yang kau mau? Maka saya pikir, ya udahlah, kita doa jam 6. Tadinya saya mau jam 5, cuma saya pikir kita selesai malam kan. Jadi nanti ada yang tidak bisa tidur seperti saya, nanti bangun pagi mereka susah, kan? Tapi saya cuma anugerah Tuhan, saudara. Jadi inilah yang saya ingin sampaikan pada Anda. Saya tahu Anda semua sudah biasa berdoa jam 4. Cuma saya yang biasa tidurnya lah. Jadi kalau doa pagi itu, karena saya selalu tidurnya nanti jam 3, sejak anak saya sih ada di Amerika, jadi seringkali jam malam itu berbeda. Dia waktu malam, dia waktu pagi, saya tengah malam. Jadi kadang-kadang saya suka berjumpa, dan akhirnya menjadi sesuatu yang kebiasaan tidurnya. Dan juga 2 semalaman yang udah berapa puluhan tahun melakukan setiap kali, akhirnya tidur malam itu jadinya tidak bisa. Jadi pagi saya lebih baik berdoa sendiri pagi, tapi saya pikir saya harus melangkah, karena sekarang ini tidak doa semalaman, kan, tidak doa semalaman. Jadi berarti saya harus bisa, maka saya doa kita besok pagi lanjutkan untuk berdoa pagi, baru Anda bisa tidur lagi. Ini tidur baru doa pagi cuman sederhana kok, cuman jam 6 kita menyanyi, kan, baru kemudian selesai nggak mau tidur lagi, silahkan tidur. Jadi tidak ada yang gangguan untuk tidur lagi. Nanti jam 11 kita balik lagi ke sini. Anda mau telat jam 11, setengah 12 juga jam 12 tidak masalah, karena sudah ada yang bisa menyanyi duluan.
masalah, ada Sami, ada Papen, ada ya Loni, ada yang bisa. Saya bilang pokoknya kalau jam 11 kita nggak ada orang pun tetap kita sudah mulai supaya kita bisa buka puasa lebih cepat supaya nanti ya Anda tidak bilang aduh ini zaman COVID masa disuruh puasa nanti kan nggak baik ini tuh ya udah kita jadi kita bisa mulai jam 11 terus kita bisa akhiri jam 2 atau jam 3 atau tergantung bagaimana Tuhan mau, tetapi kan malam kita masih ada lagi ibadah. Jadi puji Tuhan, sekali lagi ingat kita harus taat pada Roh Kudus. Kedua, kita harus berani melangkah mengikuti suara Tuhan itu, jangan memberontak dan tetap dengan hati yang baik. Maka yang ketiga, mari kita datang di bawah kaki Tuhan. Kita datang terus duduk di kaki Tuhan, tidur bahkan sampai tidur di kaki Tuhan, dan kemudian kita harus meminta perlindungan dari Tuhan sehingga kita tahu bahwa Dia yang menebus dosa kita, Dia menebus kelemahan kita, Dia menebus pelanggaran.